Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia terbaiknya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada saat ini insyaallah kita akan masuk episode kedua, yaitu iman kepada Allah. Sejenak kita bersenandung. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Hadirin rahimakumullah, kata orang tak kenal maka tak cinta. Marilah kita bersama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang mukmin yang sejati itu bila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan bila dibacakan Al-Qur'an maka akan tambah imannya, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Pertanyaannya, kenapa saat kita mendengar kata Allah tidak bergetar juga hati kita? Jawabannya adalah karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita menyadari betapa maha agung, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu hati kita akan bergetar mendengar kata Allah. Kalaulah kita menyadari alam semesta, bumi yang merupakan bagian dari tata surya. Tata surya menjadi bagian dari galaksi Bima Sakti yang terdiri dari 100 miliar matahari. Dan galaksi Bima Sakti satu di antara 100 miliar galaksi dalam sebuah klaster. Dan di sana masih ada di atasnya super klaster. Alam semesta yang sampai detik ini manusia tidak tahu batasnya. Bila diletakkan di ars
singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaikan sebuah cincin kecil di tengah padang pasir, bisa dipahami betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Dialah Allah mengurus seluruh urusan untuk hambanya dari arsy ke bumi dan kembali lagi dalam suatu masa atau satu hari, bila manusia yang menghitungnya akan menjadi 1000 tahun yang dikenal oleh manusia. Kalaulah manusia mengenal kecepatan tertinggi, kecepatan cahaya 300.000 kilometer, maka jarak arsy ke bumi adalah 1000 tahun dalam perjalanan manusia. Kita ingin mengenal Allah. Mengenal Allah bukan mengenal zat Allah, sebagaimana kata Bani Israel kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, terus terang, saya tidak percaya kepada engkau sebelum melihat Tuhanmu dengan mata kepalaku sendiri." Orang tersebut disambar petir dan mati di tempat. Namun begitulah Bani Israel, tetap dia tidak beriman. Mengenal Allah adalah dengan mengenal sumber-sumber kebenaran. Sumber kebenaran ada 3. Yang pertama, yaitu firman Allah tercipta. Wujudnya adalah alam semesta dengan segala hukumnya. Allah berfirman, kun fayakun. Maka jadilah seluruh alam semesta. Adanya bumi, bulan, matahari, dan segala rumusan hukum yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari alam semesta dengan segala hukumnya, mempelajari fisika, kimia, geografi, geologi, dan seterusnya, adalah mengaji akan firman Allah tercipta. Yang kedua adalah mengenal firman Allah tertulis, membaca Al-Quran, merenungkan, memahami, serta mengamalkannya. Al-Quran adalah firman Allah yang tertulis, merupakan sumber kebenaran. Dan yang ketiga adalah hati nurani. Selama hati nurani itu masih murni, belum dikuasai oleh nafsu angkara murka. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah meniupkan dari roh Allah ke dalam jiwa manusia. Kita pengen bertanya, adakah tindakan saya ini benar atau salah? Cukup bertanya kepada hati nurani. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengenal Allah sungguh amat sangat penting bagi kita, karena akan meningkatkan tingkatan kita menjadi ma'rifatullah, tingkatan para waliullah, dan menyebabkan kita lebih tahu diri di hadapan Allah, lebih khusyuk dalam solat-solat kita, dan lebih mantap lagi kita dalam berdoa setiap hari. Banyak cara untuk mengenal Allah.
Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun mukamu kau hadapkan, di situ tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat pepohonan, melihat hewan, melihat benda-benda mati di sekeliling kita, merenungkan, memikirkan, ujungnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ciptaan Allah adalah al-haq. Hak itu artinya benar, tidak ada duanya. Seperti mata belalang. Yang benar hanya di situ, tidak ada di tempat lain. Begitu juga yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita akan kesulitan bila ingin memindahkan mata manusia, karena yang benar, yang hak hanya satu, ya di situ itu tempat mata yang benar. Itulah hak. Al-Quran juga al-haq. Hati nurani adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, begitulah Allah menciptakan alam semesta sebagai penuntun bagi manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita di akhir perjalanan hidup bergembira karena akan bertemu dengan zat yang paling kita cintai. Dan lawannya adalah perbuatan musyrik, menyekutukan Allah, menganggap ada kuasa selain daripada Allah. Musyrik adalah dosa yang amat sangat berat, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan musyriklah yang merusak sistem segala-galanya. Akal jadi tidak berjalan dengan baik, tingkah laku tidak lagi sesuai dengan syariat, menjadi kejam dan seterusnya. Maka sungguh perbuatan musyrik amat sangat tercela. Mencintai makhluk sewajarnya, dan cinta yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Ada sebuah kisah yang cukup mengenaskan, yaitu seseorang yang mencintai burung perkututnya dengan berlebihan. Apa yang terjadi? Tatkala burung perkututnya meninggal, dia bunuh diri. Mengenal Allah, mencintai Allah akan membentuk karakter manusia. Dia akan tenang, akan damai, dan menjalani hidup dengan penuh kemantapan dalam hidupnya, dan insya Allah akan husnul khotimah. Demikian untuk episode yang kedua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.